Hello guys, it's me Paul Ekanara and welcome back to Afterwork Atelier. Let's go. Oke guys, pada kesempatan kali ini gue akan membahas secara detail gimana caranya sih untuk membuat cash flow. Ada 3 pokok bahasan yang akan gue bahas pada kesempatan kali ini guys. Yang pertama itu gue akan membuat sebuah dummy profile, maksudnya siapa sih yang akan membuat cash flow ini. Nah ini gue akan membuat dummy profile-nya. Lalu yang kedua itu si orang ini akan mencoba membuat planning cash flow-nya. Dan yang ketiga itu adalah eksekusi dari cash flow tersebut. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke dummy profile ya guys. Alkisah ada seorang bernama William Uehara. Nah, si William ini dia adalah seorang pria single berusia 27 tahun, berdomisili di Jakarta, lalu mempunyai profesi utamanya adalah sebagai professional banker. Dan dia sudah mempunyai 5 tahun pengalaman kerja guys. Dan selain profesi utamanya juga dia merupakan freelance ilustrator, yang mana hal ini sudah ia jalani sejak kuliah. Nah, di profesi utamanya dia masuk ke suatu korporasi A di tahun 2020 sebagai manajemen trainee dengan salary 10 juta. Lalu dia lulus nih dari manajemen trainee itu di 2021 dengan salary 12,5 juta nih, naik 25%. Nah, si William ini melakukan teknik yang namanya job hopping guys. Jadi dia setiap 2-3 tahun dia pindah corporate untuk meningkatkan salary-nya. Jadi di tahun ketiga, di tahun 2022, dia pindah nih ke korporasi B dengan increment yang ditawarkan 36%, yaitu salary-nya menjadi 17 juta. Nah, 1 tahun berjalan dia mendapatkan kenaikan gaji nih, annual increment. Biasanya annual increment ini sekitar 2-8% lah. Kita ambil angka tengahnya aja nih guys, misal 5,5%. Jadi incrementnya itu 1 juta lah secara nominal, menjadi 18 juta. Lalu di tahun kelima dia melakukan job hopping lagi nih ke perusahaan C dengan increment 36% menjadi salary akhirnya dia adalah 24,5 juta, yaitu di tahun 2024 sekarang. Nah, dia sebagai freelance ilustrator, dia mulai sejak tahun 2019, yang mana di 2019 itu dia masih mencoba nih guys, mencoba riset nih, sebenarnya freelance ilustrator tuh gimana sih, abis gitu menggunakan aplikasi apa aja dan seterusnya. Hingga akhirnya dia di tahun 2020 mendapatkan pelanggan pertamanya di platform X. Jadi dia menjual jasanya di platform X. Nah, di tahun 2020 ini dia berhasil mendapatkan sekitar 200 US dollar lah per bulan. Di tahun 2021 order dia nih semakin banyak nih guys, terutama dikarenakan post covid era, dan dia juga mulai paham market nih. Jadi dia udah paham nih harga pasar gimana cara negonya. Dan karena di market lagi rame, karena setelah covid akhirnya dia meng-hire colorist, meng-hire animator dan lainnya. Nah, hingga di 2022 karir utama dia meningkat. Dia sudah secara waktu dia punya, tapi secara energi dia sedikit nih guys. Akhirnya si freelance illustrator ini dia kurangi lah porsinya, sehingga di tahun 2022 dia hanya mendapatkan 600 US dollar per bulannya, yang mana sebelumnya dia sampai 1000 US dollar tuh per bulannya di tahun 2021. Hingga di tahun 2023 si William ini meninggalkan platform X. Kenapa? Karena si platform X ini pajaknya lumayan gede guys, per transaksi itu 20%. Jadi di 2023 dia penghasilan dari freelance ilustratornya itu sekitar 750 US dollar lah per bulan. Oke, nah si William ini dia juga melek investasi nih guys. Jadi secara appetite investasi dia men-set di low nih guys. Nah, kenapa di low? Karena yang pertama, dia itu belum mempunyai tempat tinggal nih guys. Dia bermimpi mempunyai rumah lah gitu. Jadi dia harus harus spend money untuk membeli rumah, dan kalau misalkan ada apa-apa itu kan resikonya juga tinggi tuh. Jadi dia nggak bisa terlalu all in lah. Lalu yang kedua itu karena karirnya udah mulai meningkat dan dia megang freelance juga, jadi energi yang dia punya itu sedikit. Dan yang terakhir itu dia mempunyai hobi yang sedikit nyentrik nih guys. Jadi dia hobi koleksi barang-barang antik. Seperti apa? Nah,
seperti kartu TCG dan lainnya gitu. Jadi kalau kita lihat nih persebaran portofolio si William itu 20% ada di saham blue chip, 30%-nya itu untuk housing loan dia, lalu 20% untuk obligasi negara, habis itu 10% deposito, 20% di swing trading, 5% di emas dan 3% di collectible item, yang mana investasi dia ini dia targetkan returnnya itu adalah 10% setiap tahunnya gitu. Jadi ini lumayan kecil lah gitu, 10% setiap tahunnya. Nah, jadi kalau kita lihat nih guys, total income per bulan si William di tahun 2024, yang pertama itu adalah dari pekerjaan utamanya, yaitu 24,5 juta. Lalu dari freelance-nya yaitu 12 juta, dan yang terakhir itu dari investasinya 10% per tahun. Jadi kalau kita hitung nih, di luar investasinya dia itu adalah 36,5 juta. Ini angka di luar investasi dia guys. Nah, segitu profil dari si William. Sekarang kita masuk ke planning si cash flow ini guys. Nah, yang pertama, si William ini akan menentukan expense apa aja sih yang dia keluarkan setiap bulannya. Nah, si William ini membagi 3 kategori expense guys. Yang pertama itu adalah staple expense, yang kedua itu weekday expense, dan yang ketiga itu weekend expense. Nah, kalau weekday sama weekend tuh nggak usah dijelasin gitu ya guys ya. Nah, si staple expense ini apa sih? Ini adalah expense yang setiap bulannya si William harus bayar gitu. Nah, untuk si William itu staple expense-nya dia adalah yang pertama ada cicilan motor. Cicilan motor ini dia ada 3 juta per bulan. Lalu dia juga ada cicilan rumah guys. Nah, tapi si cicilan rumah ini hitungannya itu expense yang dia gunakan untuk membeli asetnya gitu, yaitu 8 juta. Lalu ada juga expense untuk keperluan rumah seperti listrik, internet, dan yang lainnya, itu sekitar 1,5 juta. Dan yang terakhir itu adalah keperluan personal seperti gym, Netflix, dan lainnya, yaitu 1,5 juta juga. Nah, kalau kita lihat ini, si William itu mempunyai expense 8 juta untuk asetnya dia dan mempunyai expense 6 juta untuk liabilities dia. Jadi kalau kita total itu di staple expense ada 14 juta. Nah, lanjut. Nah, sekarang weekday expense. Di weekday expense ini, si William itu membudget yaitu untuk makan, bensin, parkir, laundry, dan belanja mingguan. Nah, si William ini membudget untuk makannya itu adalah dia makan 3 kali sehari dengan porsi dia makan dengan porsi 3 kali sehari dengan satu porsinya itu 20.000 guys. Nah, jadi 3 kali 20 60.000. 60.000 kali 5 itu kan berapa tuh? 60 kali 5, 6 kali 5 30. Nah, jadi 300.000 nih per minggu dia ngebudgetinnya. Nah, habis gitu untuk bensin parkir, karena si William masih naik motor, dia juga untuk bensin paling sekitar 50.000 lah. Terus parkir misal 75.000, parkir dia ke kantor, parkir dia ke gym dan lainnya. Jadi 125.000 untuk bensin dan parkir. Lalu karena dia masih single juga, jadi dia hanya untuk laundry 1 orang guys, yaitu 10.000 lah kita hitung. Karena kan celana juga dipakai 2 kali dan lainnya. Nah, untuk belanja mingguan seperti sabun, sampo, terus makanan kucing dan lainnya, si William ini membudget 190.000. Jadi secara weekdays dia mempunyai expense liabilities sebanyak 2,5 juta rupiah. Lalu yang terakhir weekend expense nih guys. Nah, weekend expense dia ini cukup simpel ya. Jadi dia hanya ada budget untuk makan plus nongkrong yaitu 400.000 per weekendnya, dan bensin parkir itu 100.000 per weekendnya. Jadi untuk weekend itu dia membudget 2 juta rupiah lah untuk 1 bulan. Nah, jadi kalau kita lihat total expense William ini di 1 bulan itu adalah untuk asetnya dia 8 juta dan untuk liabilities itu 10,5 juta. Nah, kalau kita lihat secara cash flow planning itu kan seperti yang di episode 1 itu adalah income dikurangi expense sama dengan gap income. Nah, income-nya dia di sini berapa nih? Dari salary dan freelance dia adalah 36,5 juta per bulan. Lalu expense-nya dia ada 8 juta di aset dan 10,5 juta di liabilities. Jadi sekitar 18,5 juta. Nah, jadi 36,5 dikurang 18,5
adalah 18 juta guys. Nah, si 18 juta ini adalah gap income si William. Nah, si 18 juta tadi sama William kan dipakai investasi. Kalau kita hitung return dari investasi per bulannya si William itu 1,8 juta lah guys, gitu. Oke, jadi itu adalah cash flow plan dari si William guys. Sekarang kita masuk ke cash flow eksekusinya guys. Nah, untuk mengeksekusikan cash flow yang sudah kita bikin, sebenarnya kita bisa pakai banyak cara guys. Kita bisa pakai Excel, kita bisa pakai kita bisa pakai notes yang ada di HP. Nah, tapi si William ini dia menggunakan aplikasi Money Manager nih guys di HP-nya dia. Nah, kenapa dia pakai aplikasi Money Manager? Karena pertama, dia bisa mencatat kapan aja karena itu ada di HP-nya kan. Kedua, si aplikasi Money Manager ini juga dia itu bisa multi currency guys, dan currency-nya itu bisa disetting nih. Misal kayak $1 itu 16.000, kita bisa setting rate-nya. Karena si William tadi freelancer ilustrator yang mana basisnya itu US dollar, dia memilih untuk pakai Money Manager agar lebih mudah pencatatannya guys. Oke, sekarang kita contohin aja nih guys ya, si William pakai aplikasi Money Manager ini. Nah, si aplikasi ini bisa di-download di Android atau di iPhone gitu. Oke guys. Pertama si William buka dulu nih aplikasi si Money Manager-nya itu. Nah, jadi pertama kali kita buka itu kita melihat tampilan seperti ini guys. Kalau kita lihat di bawah itu ada transaksi, ada stats, ada account, dan more gitu. Nah, pertama yang kita lakukan itu adalah kita bikin dulu account-nya guys. Nah, kalau di sini kan ada cash, ada account, ada card. Biar nggak pusing, si William ngeriset semuanya nih. Kita delete dulu dah dari awal. Nah, oke. Misal si William itu dia mempunyai satu kartu debit guys. Misal kita akun grupnya cash gitu ya, namanya debit. Misal di kartu debitnya itu ada sekitar 10 juta lah gitu untuk inisial angkanya aja. Save. Nah, ini kan dia nanya difference-nya mau dijadiin income gak? Kita ketik no gitu kan. Nah, selain kartu debit, misal dia punya kartu kredit misal gitu. Kartu kredit kita taruh aja di cash. Misal kredit 0. Sisi lah gitu, sisi 0. Habis gitu misal dia punya semacam e-money lah gitu untuk dia bayar tol, bayar parkir. Kan dia tadi masih motoran ya, jadi belum bayar tol guys. Misal ini atau apa ya udahlah e-money lah gitu. Misal isinya 200.000. Nah, dia punya debit sisi e-money sama terakhir misal dia semua saham dia habis gitu semua reksadana, obligasi dan lainnya itu misal di satu emiten nih. Misal dia pakai emiten A lah gitu. Emiten yang sifatnya udah jadi satu sama keuangan lainnya lah kayak obligasi dan lainnya. Misal emiten A lah gitu. Nah, si emiten ini misal dia taruhnya di investment lah gitu, emiten A. Oke. Nah, jadi si William ini mempunyai 3 account cash nih, yaitu debit, sisi, dan e-money. Lalu dia juga punya account investasinya dia, yaitu emiten A. Nah, kita lanjut lagi nih guys. Setelah kita bikin account, kita bikin yang namanya budget setting plus. Ini budgetnya kita edit dulu ya guys. Kita delete dulu nih budget bawahannya dia. Nah,
tadi si William itu kan dia punya yang namanya staple expense, weekday expense, sama weekend expense. Nah, kita tinggal add aja nih guys di kanan atas, misal staple expense gitu kan. Staple expense. Habis gitu weekday expense. Sama weekend expense tadi kan. Weekend expense gitu. Nah, staple expense, weekday expense sama ini typo, maaf. Weekend expense. Nah, tadi kan si staple expense ya William itu adalah 6 juta liability sama 8 juta aset tuh. Jadi 6 tambah 8 14 juta. Nah, kita setting dulu nih guys. Nah, tadi kan si staple expense-nya ini 6 juta liability sama 8 juta aset gitu. Jadi 6 tambah 8 14. Nah, dia budget untuk staple-nya 14 juta. Habis itu untuk weekday expense-nya dia itu tadi 2,5 juta gitu kan guys. 2.500.000. Sama yang terakhir itu untuk weekend expense-nya dia itu adalah 2 juta. Nah, udah deh. Kita udah bikin account, udah bikin budget, tinggal kita melakukan pencatatannya nih guys. Ini sebagai contoh nih, misal hari ini William beli makan gitu kan. Kita tinggal pencet yang di kanan bawah plus. Nah, nanti dia ada muncul 3 nih, ada income, ada expense, ada transfer. Berarti kalau misalkan kita beli makan, hitungannya kan expense guys. Kita tulis aja nih, misal tadi misal si William beli warteg tuh 20.000 apa 15.000 misal gitu. Kita tulis aja nih mau 15.000. Kategorinya baru kita pilih weekday expense gitu kan. Dari account apa? Misal dia bayarnya pakai QRIS dari debit misal gitu kan. Nah, not misal mam gitu, makan maksudnya. Nah, kita bisa lihat nih guys. Kan kita udah nge-track nih 15.000 makan di tanggal 12. Kita bisa lihat di kalender tuh. Di kalender kita ada expense 15.000 di tanggal 12 gitu. Lalu kita bisa lihat juga di total. Nah, ini yang paling penting nih guys. Kita bisa lihat nih di total kita, total budget kita kan tadi untuk weekday expense 2.500.000. Nah, karena kita beli makan 15.000, kita bisa lihat nih sisanya adalah 2.485.000. Atau misal kita sedikit ini nih guys, sedikit hedon, misal tiba-tiba kita beli apalah untuk weekday expense kita. Kita misal traktir teman kita Gyukaku misal gitu. Ini contoh aja ya. Jadi expense-nya misal tiba-tiba kita ngeluarin duit 1.500.000 gitu kan. Kategorinya weekday. Account-nya misal kita bayar pakai kartu kredit lah gitu. Bayarin teman misal gitu. Contoh aja. Nah, kita bisa lihat nih guys. Di total weekday kita udah melewati budget kita per hari ini tuh. Kalau kita lihat ada garis di tengah tuh, kita udah melewati porsian kita yang seharusnya di hari itu gitu. Dan kita bisa lihat sisa weekday budget kita berarti sisa 985.000. Nah, si William tuh berarti kalau dia melakukan hal ini, siap-siap dia harus harus ngirit dikit lah gitu, karena dia habis bayarin temennya tuh ceritanya. Nah, begitu juga kalau kita ada income guys. Misal kita pencet plus terus income gitu kan. Misal si William misal gajian tuh. Tadi gajinya berapa ya? Bentar. Nah, misal gajinya kan tadi 24,5 juta tuh. 24.500. Nah, kategori salary gitu kan, salary account-nya itu misal masuk ke debit. Nah, income juga kita catat nih guys di sini guys.
Nah, jadi kita bisa lihat tuh income kita sekian, expense kita sekian. Jadi gapnya itu adalah sekian. Yang 3 di atas ini guys, kan income 24.500.000, expense 1.515.000. Gap income-nya itu adalah 22.985. Nah, ini nih gap income nih yang penting nih, yang nantinya akan si William investasi. Oke guys, jadi begitu contoh kita melakukan pencatatan cash flow kita guys. Kalau kalian ada komentar lain atau masukan, boleh tuh dicantumin di kolom komentar di bawah. Oke guys, jadi segitu dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, and comment, and see you. Asik.